Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, karya Robert Louis Stevenson. Bab 1. Kisah tentang pintu. Mr. Utterson, pengacara, adalah laki-laki berparas kaku yang tidak pernah dicerahkan oleh senyuman. Sikapnya dingin, kikuk, pemalu dan kurang peka. Sosoknya langsing, jangkung dan membosankan, tapi entah bagaimana ia orang yang menyenangkan. Dalam acara-acara pertemuan yang santai, kalau minuman anggur yang disajikan sesuai dengan seleranya, sesuatu yang jelas-jelas manusiawi akan terpancar dari sinar matanya. Sesuatu yang tak pernah muncul dalam pembicaraan-pembicaraannya, melainkan seringkali hanya muncul dalam bentuk tanda-tanda hening di wajahnya seusai makan malam. Dan lebih sering dan jelas pada tindakan-tindakan hidupnya. Ia sungguh-sungguh keras terhadap dirinya sendiri. Meminum gin saat sendirian saja untuk meredam seleranya terhadap minuman-minuman berkelas. Dan meskipun ia menyukai pertunjukan teater, sudah 20 tahun ini ia tidak pernah mengunjungi satu pun. Tetapi ia mempunyai toleransi yang cukup tinggi terhadap orang lain. Kadang-kadang ia suka merenung-renung sendiri, nyaris dengan perasaan cemburu, tentang semangat liar mereka-mereka yang terlibat dalam berbagai tindakan yang menyalahi hukum. Dan dalam situasi-situasi sulit, ia cenderung membantu daripada mengeritik. Aku cenderung sealiran dengan Kain. Seringkali ia berkomentar lucu seperti itu. Aku membiarkan saudaraku memilih setan dengan caranya sendiri. Dengan karakter demikian, seringkali ia jadi dijauhi oleh para kenalannya. Sementara bagi orang-orang yang terjerat masalah, dirinya adalah penyelamat. Dan terhadap orang-orang itu juga, sepanjang mereka muncul di ruang kerjanya, ia tidak pernah mengubah karakternya sedikit pun. Tidak diragukan lagi, hal itu sesuatu yang mudah bagi Mr. Utterson. Karena pada dasarnya ia orang yang tertutup. Bahkan persahabatan-persahabatannya kelihatannya juga didasari oleh karakter-karakternya yang beragam itu. Bagi seseorang yang biasa-biasa saja, mempunyai banyak teman tanpa perlu bersusah payah adalah suatu pencapaian, dan itulah yang terjadi dengan pengacara kita ini. Teman-temannya adalah mereka yang seprofesi dengan dirinya atau mereka yang telah mengenalnya lama sekali. Rasa sukanya terhadap mereka bak tanaman merambat, tumbuh seiring dengan berjalannya waktu dan tidak ada sangkut pautnya dengan objek yang bersangkutan. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi, begitulah ikatan antara dirinya dengan Mr. Richard Enfield, salah seorang sepupu jauhnya, orang terkenal. Banyak orang tidak habis pikir tentang apa yang mereka lihat pada diri satu sama lain, atau topik apa yang mereka sukai bersama. Menurut cerita orang-orang yang kebetulan bertemu mereka saat berjalan-jalan bersama di hari Minggu, keduanya tidak saling bercakap-cakap. Keduanya terlihat benar-benar bosan dan akan menyapa teman manapun yang kebetulan berpapasan dengan perasaan lega yang terlihat jelas. Meskipun demikian, kedua laki-laki itu selalu mempertahankan acara jalan-jalan bersama mereka di hari Minggu tersebut dan menganggapnya sebagai puncak acara setiap minggu. Mereka bukan saja akan mengesampingkan acara-acara lainnya yang lebih menarik, melainkan juga menolak pertemuan-pertemuan bisnis. Semuanya hanya agar mereka bisa menikmati acara jalan-jalan bersama di hari Minggu itu tanpa terusik. Pada saat berjalan-jalan bersama itulah, suatu kali mereka memasuki sebuah jalanan kecil di suatu wilayah yang sibuk di kota London. Jalanan itu sempit dan boleh dibilang sepi, meskipun selama hari-hari kerja keadaannya selalu ramai dan sibuk oleh banyaknya transaksi.
Sample complete. Ready to continue?